assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku Ria 3M. Teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat, teman-teman. Aku mau kasih lihat teman-teman nih keseharian aku. Jadi teman-teman mudah-mudahan gak bosen, dan teman-teman juga bisa menilai sendiri kalau kita ngubah pola tuh memang gak gampang, butuh pengorbanan, butuh adaptasi, butuh pembelajaran semuanya. Dan aku mau tunjukkan ke kalian begini loh, pelan-pelan aja gitu ngubahnya. Yang penting kita berubah mindsetnya gitu dari pantangan-pantangan yang kita sudah lepaskan. Kalau teman-teman mau baru berkunjung di channel YouTube aku, boleh ya dilihat yang video-video sebelumnya. Aku kebetulan dulu tuh udah pernah diet macem-macem, udah lama, dengan bobot aku yang sekarang di 55 kilo. Tapi ini aku udah naik sedikit ya, tadinya 53 malahan, cuman terlalu kurus aku naikin. Oke, aku mau sholat dulu. Selamat pagi, assalamualaikum teman-teman. Ini di jam berapa ya? Di jam 6 ya, jam 6 kurang 5. Aku tadi kan sudah bangun, minum air putih, langsung aku bikin ini teh manis ya, tuh aku bikin teh manis. Nah ini kebetulan aku habis ngecilin celana aku dan seragam anak-anak, dikasih ini di dalam bungkusannya. Masya Allah, makasih banyak ibu. Nah aku udah minum air putih ya tadi kan, hampir 1 gelasnya ibu, tapi nggak terlalu habis. Terus aku berwudu, sholat subuh, terus sekarang aku siap-siap minum teh manis. Ini aku minum teh manis ya, karena ini panas, jadi aku minumnya nggak bisa cepet-cepet teman-teman. Nggak nimbang ya. Nih sekarang jamnya jam 6 pas ya, setelah minum teh. Bismillah. Lima enam teman-teman. Pokoknya ini real apa adanya yang aku buktiin ke teman-teman dari segi tekanan darah aku sama timbangan aku gitu. Jadi jangan beranggapan teman-teman tuh mindsetnya banyak makan nasi sama gula pasir nanti takutnya diabetes. Enggak, kalau diabetes itu harus ada awalnya dulu, hipertensi. Ini cuman membuat darah aku itu secara alami aku turunin gitu, tanpa obat-obatan, hanya murni karena pola makan gitu. Ya udah, ini karena kebetulan udah minum tehnya udah habis, perut bunyi-bunyi di jam 6 ya. Aku mau ke belakang dulu. Jadi memang begitu siklusnya, yang udah normalnya itu kita harus setiap hari harus harus BAB, harus rutin, nggak boleh 4 hari sekali, 3 hari sekali, jangan. Sekarang waktunya aku mau sarapan, tapi tahu nggak teman-teman, ini tuh telur habis. Ya kan sarapan tercepat aku kalau ada telur ya telur ya. Ini telur habis, adanya nasi. Jadi aku tuh bingung. Kalau misalkan teman-teman kayak aku juga kebingungan, kita cari yuk yang ready-nya apa di kulkas. Yang penting kita makan pagi. Aduh, ini tahu, tempe. Yang ada kentang. Ya udah deh, aku bikin kentang sama ini ada buncis. Ya udahlah, nggak usah sop-sopan yang lengkap-lengkap amat, yang penting ada buncis dan kentang. Kita yang penting makan, teman. Jadi nggak usah bingung kalau pagi-pagi tuh apa yang ada aja. Selama ada sayuran masih bisa dibikin kuah, ada bumbu, kaldu jamur, garam, gula, itu udah jadi seperti
lauk ya kan. Ya Allah, Tinggal kentangnya cemplungin belum apa yang diapa-apain. ada, bisa tahu dimasukin, bisa juga telur dibikin orak-arik gitu. Pokoknya apapun bisa jadi lauk. Nanti makan siangnya baru deh. Kalau teman-teman kepingin apa baru itu udah niat banget gitu ya. Kalau pagi-pagi kan masih ya baru bangun, masih males-malesan, masih yang kayak nggak mood makan, tapi dipaksa jadi ya apa adanya aja. Mentok-mentoknya telur dadar. Udah gitu, karena kebetulan aku telurnya habis tuh, jadi atau enggak kalau mau bikin nasi goreng juga aku udah ada bumbunya ya. Cuman kalau teman-teman kan udah pernah lihat aku bikin nasi goreng. Sekarang alternatif lain, jika memang teman-teman di kulkasnya ada yang sayuran, ya udah bikin aja yang ada. Oke teman-teman, ini udah jam 6:30 ya. Teman, ini dia makanannya. Ini yang tadi aku masak ya, buncis, kentang, sama aku tambahannya lagi biar aku agak semangat gitu, ada yang crunchy rempeyek kacang dari tepung beras. Ya namanya pagi-pagi kadang-kadang nggak terlalu nafsu banget ya, tapi dipaksain. Teman-teman, ini ada iklan sebentar. Ini bobot aku dari 78 sampai sudah 61 waktu itu. Ini tensi aku paling atas itu ya, yang awal-awal. Nah ini yang udah 3 bulan setelah aku ngejalani pola ini. Nah ini timbangan aku. Akhirnya sekarang aku sudah di 56. Awalnya itu aku tuh memang sampai 53 loh pernah. Tapi karena anak-anak bilang aku kekurusan, aku naikin. Jadi porsi makan aku banyakin aja. Tetap nggak makan tepung-tepungan kok. Teman-teman yang tadinya sakit cepat sembuh ya. Intinya kita semua ikhtiar loh. Nggak ada yang nggak mungkin. Tapi kita juga berusaha. Kalau aku nyembuhinnya dengan cara alami banget, tanpa obat penurun kolesterol, tanpa obat penurun tensi, aku nggak minum sama sekali. Aku khusus di pengaturan makanan, aku nggak makan terigu dan gluten, dan aku pola makannya itu teratur. Makannya kalau boleh dibilang sering, jadi bukan makan nasi terus juga enggak, ada buahnya juga di jadwal-jadwal snack. Kalau untuk itu aku udah pernah ngebahas di video sebelum-sebelumnya ya, jadwal snack itu di jam berapa aja. Kalau pagi-pagi tuh jangan mikirin bingung mau makan apa, akhirnya skip sarapan, jangan. Apa yang ada di kulkas aja. Selama masih ada tahu, ada sayuran, ada bawang merah, bawang putih, bumbu dasarnya, garam, lada, merica, gula, dan kaldu gitu. Apapun bisa dibikin kuah, ya kan? Kalau misalkan nggak dibikin kuah pun, nasi telur ceplok pun jadi, telur dadar. Jadi nggak apa-apa pakai minyak, asalkan minyaknya jangan yang dilihat udah hitam, jangan. Kalau bisa yang baru. Kalau masih bening habis goreng sesuatu yang satu kali, boleh dipakai. Baterai aku kayaknya harus ngecas dulu ya teman-teman nih. Baterainya udah 10%. Makannya juga udah tinggal 2 suap lagi habis tuh, ya kan? Nggak usah dirasa di lidah kepengen apa-apa, yang penting perut terisi. Udah, itu prinsip aku sekarang. Kalau kebanyakan kepingin dan mau, nggak akan ada habisnya. Keinginan manusia tetap terbatas.
Bersihin dapur, nyapu, ngepel. Terus mau belanja. Mau mandi dulu, terus belanja, oke? Teman-teman, aku mau ngasih lihat teman-teman ini. Ini ya, ini kan ada celana jeans aku. Ini celana jeans yang, jadi ceritanya tuh baju aku tuh yang satu lemari aku kecilin, ada di vlog yang sebelumnya itu udah dari bulan apa gitu ya. Itu udah selesai semua ya. Jadi ada juga yang keselip nih celana yang aku suka tapi masih kedodoran gitu. Nah, jadi aku karena anak aku tuh dikasih bed buat dipasang di seragamnya ya dari sekolahannya berikut nama. Jadi aku panggil lagi ibu mamahnya Ajeng itu untuk ke rumah ambil baju seragam, tolong dijahitin gitu. Nah sekalian lah celana seragam anak aku juga yang kegedean. Nah aku selipin yang celana aku nih kegedean. Teman-teman mau lihat nggak? Maksudnya aku mau buktiin ke teman-teman ini. Ini loh nih, aku kecilin nih ya, ditekuk terus dijahit. Jadi pinggangnya kiri dan kanan itu nih ada jahitan tuh, dalamnya begini nih. Coba ya, kalau ini kan bukan celana ini ya, ini celana fashion. Jadi aku pengen liatin ke teman-teman ini size-nya size berapa, mana ya, biasanya kan ada ya. Nah ini dia. Ya Allah teman-teman, tahu nggak, aku tuh pernah di berat badan tuh hampir 80, dia 78 sekian tuh. Lihat pinggang aku 34 teman-teman, Masya Allah. Sekarang aku pakainya 27 28 loh, 27 lah. Makanya ini sampai ditekuknya banyak banget ya. Nih, ini tuh. Gitu. Jadi ini aku tuh baru kurus, bukannya setahun yang lalu, enggak. Aku tuh baru banget, dan di saat di rumah PPKM waktu itu nggak boleh olahraga, jadi aku bener-bener pola makan tanpa olahraga, tanpa jalan pagi pun yang ringan aja, jalan pagi aja nggak boleh kan, saat itu lagi varian Delta ya, di bulan Maret tuh, aku inget banget. Jadi aku beranggapan ternyata tanpa olahraga pun kalau kita pola makannya benar itu bisa turun. Tapi sebaiknya olahraga ya teman-teman, karena waktu itu kondisi lutut aku tuh memang sakit. Aku tuh kayak susah banget jalan, dan aku itu boro-boro mau jalan, bicara aja aku megap-megap gitu karena aku sesak nafas, kayak ngerasa terhalang gitu di dada aku, padahal aku nggak sakit ya. Jadi maksudnya nggak sakit corona, amit-amit jangan sampai, ya Allah, nggak. Jadi di saat itu aku tuh karena tensi aku tuh tinggi banget, dan aku cek darah aku kental banget, susah keluarnya ya, kolesterolnya ada, darah tingginya ada. Tuh kalau aku nggak ditegur begitu ya sama Allah gitu ya, mungkin aku jadinya nanti ke arah diabetes loh teman-teman. Aku serem banget deh. Akhirnya aku ngelepasin nggak makan terigu dan gluten sama sekali. Alhamdulillah, tanpa obat darah tinggi, tanpa obat kolesterol, semuanya alami dari keteraturan pola makan dan gak makan yang dipantang itu, aku jadi kembali normal gitu. Nah jadi teman-teman yang ukurannya sama kayak aku jangan khawatir ya, gak ada yang gak mungkin, semuanya mungkin. Ayo semangat, mulai dari sarapan ya, dibenerin lagi metabolismenya, jangan ada makanan yang menghalangi seperti gluten dan terigu. Kita lepasin itu, nanti setiap yang kita makan cepet banget jadi darahnya, jadi ototnya, jadi pembakarannya lebih cepat dan kita darah lancar, semuanya alhamdulillah bisa kembali ke normal lagi, tensinya juga membaik. Amin ya Allah. Teman-teman, aduh aku pagi-pagi nih, ini lihat nih jam, udah jam berapa nih?
jam setengah 9 lebih ya. Karena apa, aku tadinya niatnya mau belanja, aku udah mandi, tiba-tiba aku ngeliat HP kan, baterai aku kan tadi lowbat ya, pas lagi makan tadi 10%, aku ngecas nih, lagi ngecas tuh. Jadi aku ngeliat-liat grup, ternyata ada anak sekolahan yang ibunya tuh nyariin apa anaknya sudah sampai kelas apa belum gitu, karena ada berita ada anak pelajar yang kesenggol truk gitu ya. Aduh, aku langsung sedih. Aku lihat, pengen aku pantau juga di grup sekolahan SMA Rafka itu, ini siapa. Ternyata ibu itu datengin ke sekolah kalau itu bukan anaknya tapi dari sekolah lain. Apapun itu ya, namanya kecelakaan, apalagi anak kita yang tadinya pagi-pagi baik-baik aja mau menimba ilmu ke sekolahan, entah itu dibonceng pakai motor umum atau bawa sendiri. Wajib pakai helm ya teman-teman. Kita kadang-kadang udah waspada, tapi ada hal yang tak terduga yang orang lain yang berkendaraan tuh nggak hati-hati gitu. Akhirnya efeknya kan ke orang lain ya, kelalaian seorang supir truk itu loh. Aduh, aku jadi sebenarnya tadi abis makan mau cepet-cepet langsung belanja, karena aku udah makan juga kan, jadi kan ada waktu gitu buat belanja berapa jam sampai di rumah. Nanti jam 9 aku udah makan lagi yang kedua, tapi udah buyar. Aku pantau terus itu grup sambil ngecas HP. Ini udah mau jam 9 dan udah mau ke jam makan aku yang kedua. Jadi aku putuskan untuk aku makan dulu lah. Aku makan pisangnya walaupun udah matang banget, udah 3 hari matang banget. Aku pilih yang gak banyak item-itemnya ya. Jadi biar aku gak melewati jam makan yang pertama. Yang kedua, aku ada energi lagi untuk belanja, pilih-pilih makanan, sayuran gitu. Dan kalau sempat aku mau ke apotek buat tes gula darah sama kolesterol aku ya, biar sekalian teman-teman juga lihat. Dan aku juga udah lama, udah 3 bulan yang lalu aku tes terakhir kalau nggak salah. Sekarang aku mau cek lagi di 3 bulan. Nah teman-teman, ini aku sengaja belum berangkat karena aku mau makan pisang aja dulu ya. Nih, jam berapa? Jam 9 kurang 5 menit ya. Jadi aku sebelum pergi ke tukang sayur ya, inilah ya namanya hidup tuh nggak mungkin lancar. Nanti teman-teman juga kalau mau ngikutin pola makan tepat waktu tuh nggak mungkin lancar. Kadang-kadang nggak tepat waktu karena kita hidup tuh bukan cuma untuk merem, bangun tidur jam segini makan, tidur lagi. Enggak, kan kita tetap beraktivitas dengan macam-macam kegiatan ya. Dan kadang-kadang juga kita lupa waktu ya. Itu wajar, semua normal. Makanya aku mau share bener-bener kejadian apapun, mau itu tepat, mau itu toleransi, apapun ya, bagaimana sih caranya gitu. Nah yang paling penting kan caranya ya, biar teman-teman tuh nggak bingung kalau mau ngikutin pola ini. Nggak segampang ngomongnya tepat waktu gitu, enggak. Semua juga pasti ada kendalanya, ada hal-hal yang bisa kita bikin biar tepat waktu. Jadi ini udah jam segini, aku nggak usah berangkat dulu, aku makan dulu. Nah jadi makannya itu nggak usah nasi pertama, karena memang tadi lauknya juga cuma sedikit ya kan. Dan aku mau belanja buat nanti sekalian masakin buat anak-anak. Kebetulan tadi aku udah bikin roti bakar buat anak-anak, jadi makannya itu mereka yang ringan aja dulu, nanti makan siangnya baru yang berat. Ini makan pisang ya aku di jam segini. Ini udah ada banyak bintik-bintik hitamnya, tandanya itu zat gulanya udah banyak ya di pisang. Aku sambil ngecas nih teman-teman. Aku makan ya, bismillahirrahmanirrahim. Di jam 9. Silau sekali, pokoknya jam 9 deh. Manis banget. Aku nih duduk di pinggiran kursi sambil ngecas biar nanti bisa ngevlog. Enak kalau kena manis.
untuk tahu ya orang tuh darah tinggi apa darah rendah, maksudnya secara genetik ya, bisa tahu dari selera makannya loh. Tahu nggak kayak gimana? Kita tanya sama orang, kamu suka martabak deh ya, kayak apa sih yang nggak pernah makan martabak ya nggak? Sukanya martabaknya asin apa manis gitu. Tanya itu aja. Kalau ada yang jawab manis, itu tandanya dia genetiknya tekanan darahnya rendah. Tapi kalau orang itu suka asin, pedas, itu pasti kebanyakan orangnya genetiknya berdarah tinggi. Maksudnya genetik tuh, kalau yang ngomong itu perempuan, garis silang. Lihat bapaknya. Bapaknya itu sama nggak seperti seleranya dia gitu. Maksudnya darah tinggi juga. Berarti anaknya yang perempuan silang ya. Nurun genetik darah tinggi. Tapi kalau anaknya itu bisa mengendalikan di darahnya yang normal, itu lebih bagus. Tapi ada kemungkinan kalau ngelos seperti bapaknya nanti hipertensi. Kalau yang jawab itu pertanyaan laki-laki, lihat garis silangnya ibu. Kalau ibunya darah rendah, anaknya darah rendah, seleranya sama, sukanya manis-manis gitu. Tapi yang lebih fatal kalau terlalu rendah banget juga bahaya. Nanti bisa kena karena kekurangan gula livernya. Liver itu membutuhkan gula. Tapi orang kalau kolesterol orang darah tinggi, karena kebanyakan gula, livernya malah berlebihan gulanya, akhirnya nanti yang kena pankreas. Setelah hipertensi akan mengakibatkan diabetes gitu. Secara logikanya, orang yang diabetes itu nggak mungkin yang berdarah rendah. Biasanya memang berdarah tinggi. Yang orang itu sakit diabetes ya, pasti darahnya itu tinggi. Nah, kalau secara logika ya, kalau orang diabetes kan itu sama dengan kayak sakit gula. Orang berasumsi makan gula. Coba dari pertanyaan sebelumnya, yang suka martabak manis dan asin itu, yang suka asin itu cenderung orang yang tensinya tinggi. Yang berdarah rendah itu yang suka makan manis-manis. Berarti kan darahnya rendah ya, bukan hipertensi. Nah, kenapa yang nggak sakit diabetes itu bukan yang suka manis aja dong? Harusnya kan yang suka makan manis itu kan darah rendah. Kenapa dia nggak sakit diabetes? Kan diabetes itu kan sakitnya yang suka makan gula, yang manis-manis coba. Tapi kenapa orang yang suka asin-asin yang jadi hipertensi, dan orang yang diabetes itu yang kena itu yang orang hipertensi, bukan yang orang yang suka makanan manis. Jadi kalau boleh dibilang, bukan karena makan gula pasir kita jadi diabetes, karena diabetes itu efek yang bikin penyakit awalnya itu dari lambung kita, terus masuk ke usus, dari mulut masuk ke tenggorokan, masuk ke lambung, masuk ke usus 12 jari, usus kecil dan usus besar, lalu anus ya. Nah, kalau kelebihan zat gula seperti misalkan karbohidrat juga nanti kalau udah ketemu asam lambung kan nanti udah dicerna, mengakibatkan ada senyawa ya, ada enzim gitu dari yang zat padat nasi, jadi nanti zat yang terkecilnya itu tuh ya berbentuk gula gitu kan. Zat gula itu disalurkan ke seluruh organ buat tenaga, buat makanan otot kita gitu, buat kita berpikir, semuanya tuh kita tuh perlu banget zat gula itu.
Nah, jadi gula juga ada kelompoknya, ada gula alami, ada gula buatan. Nah, kita makan yang real food aja. Kita makan yang alami aja gitu. Kalau gula pasir boleh. Kalau gula pasir, kalau gula buah juga boleh. Cuman kalau gula buah itu kan udah alami, berarti dia fruktosa, bukan glukosa. Fruktosa itu memang yang sudah alami, seperti madu, seperti kurma, pisang. Itu kan manis ya, yang sudah manis dari asalnya, dari alamnya, itu namanya fruktosa gitu. Nah, jadi uh, yang disimpan di fruktosa itu disimpannya ke hati, ke liver. Kalau udah kebanyakan kita makan yang berlebihan, produksinya itu tuh berlebihan, jadi bikin cadangan aja gitu di liver kita. Nah, cadangan lemak, cadangan gula itu semua itu nanti malah jadi mengakibatkan kolesterol, tekanan darah tinggi gitu. Jadi efeknya bisa diabetes kalau berlebihan. Tapi kalau makannya itu orangnya itu biasa aja, nggak terlalu makan berlebihan gitu, bisa teratur gitu, itu bisa dikendalikan. Jadi gula darahnya juga nggak langsung melonjak tajam, nggak langsung naik gitu. Jadi rata-rata orang yang suka asin itu tensinya tinggi. Tapi setelah tensinya tinggi, dia diabetes. Sedangkan diabetes orang bilang itu sakit gula, padahal kesukaannya yang asin. Udah paham belum teman-teman? Kalau orang darah rendah sukanya makan yang manis. Tapi kenapa kebanyakan orang darah rendah itu sakitnya liver, sakit kuning. Kebanyakan yang bukan mengandung karena gula, malah dia diperlukan gula itu untuk naikin darahnya. Produksi darahnya itu di livernya itu tuh sedikit kurang, jadi harus dikasih madu, dikasih kurma, harus yang manis-manis. Nah, jadi begitu ya. Masya Allah ya, tubuh manusia tuh. Ya udah, aku mau buktiin ke teman-teman nih. Aku udah makan pisang 1, rasanya kayaknya cukup ya. Mudah-mudahan nanti aku bawa minum, aku belanja, terus aku ke Century deh, atau nggak ke apotik, aku cek ya gula darah aku berapa dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Berarti aku udah 9 bulan ya. Aku udah tiap 3 bulan tuh aku cek. Dari pertama bulan Maret 140, terus aku bulan apa lagi gitu, aku udah normal, udah 100. Sekarang aku belum tahu deh ya, kita lihat aja ya nanti kolesterol aku. Mudah-mudahan udah lebih menurun terus. Kita juga perlu kolesterol loh, dari omega, dari telur ya kan, omega 6, omega 9, itu semuanya kita perlukan. Jadi nggak boleh, nggak sampai nggak makan lemak juga nggak boleh, tapi jangan berlebihan semuanya. Dan sesuai dengan metabolisme tubuh ya, ada jam-jamnya. Kalau kita habis makan 1 jam setelah itu baru ada proses pencernaan, asam lambungnya itu kayak ngegiling makanan yang udah kita makan lah ya, untuk diubah jadi enzim yang terkecil dari tadi makanan yang padat. Itu ada prosesnya. Jadi 1 jam atau 2 jam setelah makan tuh jangan masukin makanan lagi, jangan cemil-cemil, comot-comot. Yang di dalam lambung aja belum diolah, belum habis, udah kita masukin lagi. Jadi yang ada apa? Organnya kerja terus, dia nggak ada istirahatnya. Jadi dia nggak ngerasa kalau dikasih tugas selesaikan, istirahat dulu, terus nanti di jam berikutnya dia kerja lagi, karena kita udah bekerja, udah memakai energi, butuh lagi kan asupan gitu. Jadi semuanya sih ada waktunya. Jadi badan kita tuh cerdas banget loh, cerdas banget. Ya udah, daripada teman-teman tapi mudah-mudahan jangan sampai pusing, semoga sedikit-sedikit tuh dicerna. Iya juga ya gitu deh. Aku tuh ini loh, karena aku juga dapat ilmu gitu, jadi aku share ke teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena semua harus dibuktikan, bukan cuma omong doang. Oke?
Sehat terus. Yuk kita jalan. Ini baterainya sudah berapa ya? Udah 47. Oke, bisa ngevlog lagi. Aku kok kayak bocah ya, tahu nggak? Ini bajunya Rafika. Sama aku udah sama. Abis tadi yang dapet ini yang udahlah abis dari laundryan. Plastiknya aku buka paling atas baju dia, udah aku pakai aja. Udah samaan sama anaknya tadinya, ya Allah, bener-bener kayak emak sama anak. Sekarang mah udah kayak sama, kayak adik kakak malahan. Boleh dong senengin diri sendiri, hasil usaha nih. Teman-teman juga bisa bikin usia lebih muda. Karena apa? Karena sel-selnya itu yang rusak diperbaharui. Nah itu jangan lupa, pokoknya jangan sampai badan kita tuh kekurangan darah, dijaga sumsum tulang belakangnya dari keteraturan pola. Itu semua itu akan ngefek banget. Semoga kita bisa jaga organ kita biar kita sehat terus, awet muda. Amin ya Allah. Ya intinya manusia tuh cuma berusaha, berikhtiar gitu aja. Semuanya hasil akhirnya Allah yang menentukan ya teman-teman ya. Jadi semuanya juga atas izin Allah deh. Semoga Allah mendengar. Kalau aku masih mau ngurusin anak aku pengen sehat gitu, nggak merepotkan mereka juga di hari tua aku. Pagi-pagi jadi melo. Dah, tetap semangat ya. Apalagi tadi ada berita yang seperti itu ya. Aku langsung bilang sama anakku kalau perlu bawa helm sendiri kalau memang mau naik Grab, atau enggak naik mobil aja. Jam 9 lebih. Ya udah. Oke. Oke, kita ke Century aja. Teman, ini aku udah izin sama mbaknya untuk videoin, dan aku sekarang lagi tes kolesterol dulu ya. Bismillah. Au, kaget. Nah, ini apa dulu Kak? Kolesterol dulu Kak. Nah, kita lihat kolesterolnya berapa. Udah sarapan tadi. Lancar banget 158. Ya? Bagus Kak. Oh ya udah, alhamdulillah deh tuh, berarti normal ya. Nanti saya minta catatan deh. Oke Kak. Ini ditekan aja Kak. Alhamdulillah. Bulannya juga bagus, 122. Oh, alhamdulillah ya. Nah teman-teman sekalian, aku mau tensi juga di apotek ini ya. Alhamdulillah tensinya bagus. Masih normal. Teman-teman, karena durasinya terlalu panjang jadi aku bagi ya beberapa part. Jadi sekian dulu cerita hari ini. Aku masih lanjut tapi nanti ditayangkan selanjutnya ya teman-teman. Sehat selalu, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah.